Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wani, NIM 1930202004. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Siska Elesta Putri MSI. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan kepada materi kita kali ini, yaitunya aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. 1. Mazhab formalitas. Tokoh-tokoh aliran ini adalah John Austin dan Hans Kelsen. John Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Oleh karena itulah, ajarannya bernama Analytical Jurisprudence. Sedangkan Hans Kelsen terkenal dengan teori murni tentang hukum, pure theory of law. Artinya, hukum yang berdiri sendiri terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Kelsen bermaksud untuk menunjukkan bagaimana hukum yang sebenarnya tanpa memberikan penilaian apakah hukum itu adil atau kurang adil. Sistem hukum menurutnya adalah Stufenbau atau suatu susunan yang hierarkis dari kaidah atau peraturan-peraturan. Yang kedua, yaitunya mazhab sejarah dan kebudayaan. Dalam hal ini, mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Beberapa pemikir mazhab ini antara lain Friedrich Karl von Fulkny berasal dari Jerman. Tokoh ini juga dianggap sebagai pemuka sejarah hukum. Bahkan Georges Gurevitch mengatakan Civicny Bukcha adalah peletak dari mazhab sejarah ini. Ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Phil Gates, yang mana semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang. Kemudian ada lagi tokohnya, yaitu Sir Henry Maine, terkenal dengan teori tentang perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat yang lebih modern yang kompleks. Yang ketiga, aliran ultimatarisme. Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum haruslah memberi manfaat kepada manusia. Ahli aliran ini adalah Jeremy Bentham dan Rudolf von Ihring. Bentham menyatakan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan, mengurangi penderitaan. Ajaran ini disebut dengan hedonistic utilitarianism. Sedangkan von Ihring mengatakan bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dan sebagai alat melakukan perubahan sosial. Ajaran ini disebut social utilitarianism. Yang keempat, aliran social-legal jurisprudence. Aliran ini melihat efektivitas suatu hukum yang terletak pada kesesuaian peraturan yang dibuat dengan perilaku masyarakat. Ajaran-ajaran ini berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama jasa Roscoe Pound. Ahli yang pengaruh dalam aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan Regis Pound. Ehrlich dianggap sebagai pelopor aliran sosiologikal jurisprudence ini. Inti ajarannya adalah pembelaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law atau kaidah-kaidah sosial lainnya. Selanjutnya, ajaran Pound menunjukkan tentang apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilaku masyarakat atau tidaknya.
Dia sangat menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai proses atau law in action, yang dibedakan dari hukum yang tertulis atau law in the book. Yang kelima, aliran realisme hukum. Aliran ini diprakarsai oleh Carl Llewellyn dan Jeremy Frank dan Justin Oliver Wendell Helms. Ketiga orang tersebut berasal dari Amerika. Konsep mereka sangat radikal tentang proses peradilan. Dikatakan bahwa hakim-hakim tidaklah hanya menentukan hukum, tetapi bahwa membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu memilih. Dia menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dalam menentukan pemeriksaan di pengadilan dan pihak mana yang menang dalam suatu perkara. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan materi kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.